teman-teman, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Doli Marito Syotang dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis dari kelas 1D. Nah, teman-teman, di sini saya akan berbagi sedikit ilmu pengetahuan untuk teman-teman yang sangat bermanfaat, yaitu mengenai mengapa kita harus belajar Pancasila kembali di perguruan tinggi, padahal kita sudah belajar dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Dan apa keuntungannya untuk kita belajar Pancasila? Nah, di sini saya akan jelaskan kepada teman-teman. Seperti kita ketahui bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara yang memiliki makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar dan pedoman bagi masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila sebagai pedoman untuk penyelenggaraan norma-norma hukum dan penyelenggaraan negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menegaskan bahwa pentingnya Pancasila dalam dunia pendidikan. Sebagaimana tertulis pada pasal-pasal tersebut, yaitu pasal 2 yang menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan pada pasal 35 ayat 3, menegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Nah, dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa pentingnya penyelenggaraan pendidikan Pancasila yang harus diselenggarakan sebagai mata kuliah. Nah, adapun tujuan dari pendidikan Pancasila tidak lain dari untuk menciptakan generasi-generasi muda yang berkarakter dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi sesuai dengan disebutkan landasan pendidikan Pancasila. Kita tentu tidak ingin masalah-masalah Indonesia yang berhubungan dengan Pancasila kembali terulang di masa yang akan datang dan di masa depan. Kita pasti ingin sebagai masyarakat Indonesia, apalagi terkhususnya untuk mahasiswa, kita ingin Indonesia kembali lebih maju lagi dan lebih baik lagi. Maka dari itu, perlu partisipasi dari kita masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk menjadi bagian dalam pengamalan pembelajaran yang dipelajari dari pendidikan Pancasila. Nah, ini hal yang paling penting yang teman-teman harus tahu. Apa sih keuntungan dari kita belajar pendidikan Pancasila? Teman-teman, sangat banyak keuntungan dan manfaat dari kita belajar pendidikan Pancasila, yaitu pertama, kita menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan isi sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, kita mampu menjadi pribadi yang lebih mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani kita. Dan yang ketiga, kita mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas dan sejahtera terhadap bangsanya. Dan yang keempat, kita mampu menganalisa, memahami, dan mengaplikasikan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kelima, kita mampu menjadi warga negara yang memiliki pandangan yang benar terhadap masa depan bangsa kita dan terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM. Serta kita dapat berpikir secara kritis dan objektif terhadap persoalan-persoalan negara kita. Jadi, sangat penting bagi kita untuk tetap mempelajari yang namanya pendidikan Pancasila. Karena di dalam Pancasila membahas tentang nilai. Berarti membahas tentang hal-hal yang ideal, tentang cita-cita dan harapan bangsa untuk kedepannya. Karena pada saat ini, negara Indonesia berada pada masa revolusi 4.0 yang dimana perkembangan teknologi yang besar akan terjadi pada masa ini dan diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman, tidak ada ruginya kita untuk tetap mempelajari pendidikan Pancasila. Bahkan sampai tua pun kita harus tetap mempelajari tentang pendidikan Pancasila. Cukup sekian informasi dari saya dan cukup sekian ilmu serta pengetahuan yang dapat saya bagikan untuk teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.